perkenalan dulu dengan mahasiswa karena angkatan tahun 2021 ini baru pertama kali masuk, gitu ya. Nah, eh, ini mata kuliah kita adalah animasi. Ya, mahasiswa mungkin sudah pada familiar dengan animasi ini. Apalagi yang hobi dengan nonton-nonton film kartun. Ya, kalau zaman dulu animasi ini banyak kalau di TVRI. Kalau sekarang malah banyakkan di YouTube animasinya. Nah, mungkin mahasiswa udah pada kenal semua. Ini data dosen pengampu mata kuliah. Nama sesuai dengan yang tertera di jadwal, yaitu Adinata Lubis. Tempat lahir ini di Pasir Pengarayan 24 Desember 1979. Nomor kontak yang bisa dihubungi atau HP ya. Jadi kalau mau ada hal-hal yang penting atau yang urgent yang mau didiskusikan, nanti silakan dihubungi ke nomor ini 0812 7651 902, atau juga bisa berkirim email ya ke adinata@gmail.com. Ya, saya juga banyak sih ya email-email yang lain, cuman yang sering dibuka itu adalah email yang ini. Nah, dari pendidikan formal, mana tahu nanti ada yang satu alumni dengan saya. Ini dimulai dari SD Negeri 004 Rambah. Kemudian MTS Rambah, SMK Pemdes ya. Kalau zaman dulu sebelum negeri itu SMK Pemdes namanya, yang di kilometer 6. Kalau sekarang ini udah jadi SMK Negeri 2 Rambah. Ya, mana tahu ada satu alumni sama saya. Nanti kita sama-sama promosi ke sana. Kan lebih mudah ya. Nah, minimal kita ada nanti adik tingkat kita yang banyak masuk ke program studi pendidikan teknologi informasi. Kemudian D3 agribisnis. Nah, ini udah matching ya. Kalau dari SMK PMDes-nya itu juga dulu program studi agribisnis atau agroteknologi. D3-nya agribisnis. Nah, kalau mahasiswa nanti mau ngobrolin tentang agribisnis boleh lah. Entah itu nanam jagung, nanam apa lah. Atau nanam ubi yang paling simpel. Ya, tinggal lempar aja hidup. Ya. Nah, berikutnya S1 Teknik Informatika, kemudian S2 Ilmu Komputer, S3-nya ini sedang progres, kemudian ada satu lagi profesi insinyur atau nanti bergelar insinyur. Biasanya yang profesi insinyur ini adalah sarjana teknik ya, atau juga sarjana ilmu komputer atau teknik informatika yang ada tekniknya lah. Jadi untuk kedepannya kita mesti mempunyai profesi ya, profesi di bidang teknik. Contohnya kalau di pendidikan teknologi informasi juga bisa. Nah, bisa. Soalnya ada kawan-kawan kita juga yang dari perguruan tinggi lain atau yang bekerja di bidang keinsinyuran, mereka harus mempunyai surat tanda registrasi insinyur. Nah, kalau surat atau STRI ini sebenarnya wajib bagi yang berprofesi, sama dengan nanti mahasiswa jadi alumni STK Prokania di bidang pendidikan teknologi informasi. Nah, mahasiswa wajib memiliki sertifikat profesi guru namanya. Jadi nanti di gelarnya itu GR bla 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 baru gelar sarjananya. Nah, kalau untuk guru. Nah, kalau untuk dokter itu biasanya kan kalau sarjana kedokteran itu kan SKED ya, sarjana kedokteran. Tapi dia ngambil profesi. Nah, profesinya apa? Ya dokter. Ngambil koas dulu. Nah, itu sedikit tentang
profesi insinyur. Kemudian ada beberapa karya ilmiah. Karya ilmiah ini adalah publikasi artikel ya. Nah, kita ada kalau untuk yang terindeks di database internasional itu atau Scopus itu ada 3 dokumen. Ya, kemudian kalau di nasional saya lupa entah berapa judul ya, tapi ada lah. Kemudian kalau di Scholar-nya atau terindeks di Scholar itu bisa lah ya, sekitar 30 atau 40 artikel. Nah, jadi publikasi artikel ini merupakan suatu kewajiban bagi dosen ataupun guru ya. Mahasiswa juga nanti akan mengarah ke sini. Kenapa? Ketika mahasiswa menjadi seorang abdi negara, untuk kepangkatan kan wajib tuh untuk nulis artikel. Banyak guru-guru kita sekarang ini yang membuat artikel. Tapi kalau nggak terbiasa ya repot ngurusinya. Nah, karena nggak tahu metodenya seperti apa. Kemudian di mana publikasinya. Nah, itu yang perlu kita buat. Jadi nanti juga mahasiswa kalau di STKIP kemarin ada program tentang non skripsi maksudnya ya, tugas akhir non skripsi. Karena rata-rata di perguruan tinggi lain itu wajib menggunakan skripsi. Nah, kalau di STKIP kita udah buat 2 pilihan, ada menggunakan jalur skripsi, ada menggunakan jalur artikel. Nah, kalau mahasiswa menggunakan jalur artikel, tentu dari semester 2 itu sudah mulai menulis sampai nanti ke semester 8. Nah, nanti baru kita pilih ya, kita pilih mana artikel kira-kira yang mau diajukan sebagai bahan evaluasi di tingkat prodi dengan tingkat STK Pertanian dari 5 artikel. Jadi mahasiswa nanti kalau mau jalur non skripsi itu publikasilah 5 artikel. Biasakan menulis. Soalnya kalau guru kan harus menulis. Ya, bukan hanya ngobrol aja kan? Ya, harus menulis. Tulis apa saja. Kemudian berikutnya karya video dan animasi. Nah, nih ada sekitar 9 judul kalau nggak salah ya, dari tahun 2009 sampai saat ini membuat karya-karya film daerah. Ada yang pendek, ada yang panjang ya. Ada yang durasinya 2 jam. Ya. Kemudian ada album musiknya. Ada animasi iklan ya, animasi iklan pendek itu dulu yang order itu adalah Polres Rohul. Kemudian ada animasi 3 dimensi. Tapi mahasiswa jangan berpikiran bahwa saya yang buat skripnya, bukan ya. Ini hanya fokus di videonya. Nanti dibilang pula atau dikasih tahu pula, oh bapak ini buat musik ya, pandai ya, atau buat lagu ya, gitu ya. Nah, kalau buat lagu ada beberapa judul, 2 judul ya, Mars STKIP sama himnenya aja, itu pun dibantu oleh harassment. Nah, jadi yang di sini nih karya yang dimaksud sini adalah karya video ya, pengambilan videonya seperti apa, kemudian dialognya, itu kan ada sutradaranya, kita bagian pengambilan video, editingnya. Jadi nanti mahasiswa kalau ada yang mau jadi YouTuber ya, sekarang udah rame nih YouTuber nih, nah, silakan kita kolaborasi lah atau gabung sama kawan-kawannya. Kalau di STKIP sekarang ini yang lagi berkarir di bidang apa di YouTube ini dosen kita Pak Ramses Hutagaul. Nah, nanti silakan mahasiswa subscribe supaya berkembang. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Kalau seorang YouTuber itu silakan di subscribe untuk apa namanya, untuk menjadi motivasi dan
pengembangan daripada konten YouTube-nya. Nah, itu sekilas tentang perkenalan. Jadi untuk berikutnya ada beberapa materi yang mesti kita pelajari nanti di dalam animasi ini. Yang pertama itu tentang teori. Teori mungkin nanti karena ini agak membosankan ya, baca-bacalah yang di classroom itu. Nah, kemudian praktikum ya. Kalau dapat diinstalkan nanti di laptopnya itu program Adobe Anime ya. Itu yang untuk 2 dimensi. Kalau dulu ada namanya program itu Adobe Flash ya, cuman Adobe Flash ini udah disuntik mati nih sama Adobe ya. Yang pertama tuh dulu Macromedia Flash, kemudian Macromedia ini dibeli oleh Adobe. Adobe ini sudah dikembangkan terakhir sekitar 5 tahun yang lalu itu disuntik mati Adobe Flash itu. Jadi muncullah program yang terbaru Anime ya. Sebenarnya banyak sih program-program yang lain yang pengolahan animasi 2 dimensi itu ya, ataupun 3 dimensi. Cuman sebagai pembelajaran aja atau yang familiar digunakan orang ada Adobe Anime. Kalau nanti Adobe Anime ini kan berlicense ya. Nanti kita beli aja lah yang di e-commerce, beli yang murah-murah aja, yang bisa diinstal di beberapa komputer, sehingga nanti ketika kita buka bukan trial ya. Kadang-kadang trial ini buat pusing gitu. Hanya 7 hari katanya. Lewat 7 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau kita beli langsung ke perusahaan Adobe-nya itu mahal. Kemarin saya lihat paket untuk untuk satu program itu sekitar 4 jutaan. Ya, mendingan kita beli laptop daripada softwarenya. Nah, tapi kalau ada mahasiswa nanti yang mau coba download yang udah ada cracknya atau license-nya silakan. Tidak ada paksaan. Itu ya. Kemudian kalau untuk 3D itu ada yang menggunakan Blender, ada yang menggunakan 3 dimensi. Nah, untuk kontrak kuliahnya sebelumnya kan sudah kita posting ya di Classroom. Coba mahasiswa lihat presentasinya di situ. Presentasi dari berapa persennya. Nah, ini ya. Nah, nih. Absennya 25. Sikap tata nilai 5%. Kemudian kemampuan 10%, pengetahuan 10%, tanggung jawab 10%. Kemudian UTS-nya itu 20%. UAS-nya 25%. Nah, UAS ini terbagi 2. Kita mau buat tes biasa ya. Tes biasa teori ataupun penilaian praktik atau penilaian hasil karya. Contohnya nanti di UAS-nya itu kita berikan waktu 2 minggu membuat animasi sederhana gitu ya. Nah, atau yang kedua menggunakan jalur publikasi artikel. Nah, kalau mahasiswa buat artikel, tapi ingat artikelnya itu tentang animasi, entah itu progresnya, sejarahnya, yang dipublish ya. Nah, ini tanpa mengikuti UAS, di bypass saja. Kalaulah mahasiswa menulisnya sendiri, artinya ini autornya itu sendiri, itu saya berikan A dah nilainya ya. Autor sama dosennya ya, berikan A. Kalau artikelnya mahasiswa atau berapa gabungan itu nilainya B. Tapi nilai UASnya belum gabungan ya. Nah, silakan nanti pilih aja mana yang mudah.
Nah, karena di semester 2 kan udah ada pelatihan atau mata kuliah metode penelitian. Nah, silakan dimanfaatkan sehingga kita familiar dengan kegiatan tulis menulis. Nah, untuk pertemuan pertama ini ada materi di classroom itu nanti saya bagikan kembali. Itu kan materi yang saya bagikan itu adalah bagaimana atau modul tentang Adobe Anime, bukan modul tentang animasi secara keseluruhan. Nah, tugas mahasiswa silakan nanti buat makalah tentang sejarah animasi. Nah, kemudian tentang animasi jenis-jenisnya ya. Nah, ini tugasnya nih biar diketikkan tugas animasi ya. Buat makalah ya. Nah, buat makalah terserah lah, intinya makalahnya itu ada animasinya, nanti dikumpulkan di post saja di classroom ya, di post atau diserahkan ya, diserahkan di classroom. Nah, ini tugasnya ini akan ditunggu minggu depan ya, minggu depan hari Sabtu ya. Nah, nanti kita buat pakai timing sehingga nanti ketika mahasiswa terlambat menyerahkan, kan udah ada bukti bahwa tugas ini terlambat gitu ya. Untuk hari ini sekian dulu dari saya sebagai pengantar. Insya Allah kalau nggak ada halang melintang, minggu depan kita akan bertemu di tatap muka. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini non skripsi maksudnya. Ya. Modul tentang animasi secara keseluruhan. Nah, tugas mahasiswa silakan nanti buat makalah tentang pengantar. Insya Allah kalau nggak ada halang melintang, minggu depan kita akan bertemu di tatap muka. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.